Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati segelintir karyawan. Itu lain kan di samping yang seluruh cabut. Iya. Yang alhamdulillah masih tetap istiqomah beribadah untuk mengharapkan ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Sayap kiri dong, sayap kanan enggak ada. Kan sayap kanan harusnya ya. Sayap kiri. Oleng jadi sini. Iya. Ya, kita masih membahas tentang akhlak. Bagaimana akhlak kita harus dijaga, baik mengikuti perintah Allah sekaligus perintah Rasulullah SAW. Kita buka dengan surah Al-Fatihah yang kita nyanyikan untuk mengalih hadal kitab, tulis di kitab, kemudian juga apa hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, para ulama, para alim maksudnya ya. Kalau para ulama salah berarti secara tatanan bahasa. Ulama itu jamak dari alim. Jadi kalau para ulama enggak pas ya, para alim. Ya. Atau enggak usah pakai paranya, tapi ulama aja udah enggak pakai para. Karena ulama udah mengandung arti para orang alim. Contoh lagi spanduk ya, ada tulisannya, jangan melukai hati kami sebagai umat muslim. Wah, umatnya si muslim berarti harusnya umat Islam. Muslim itu orangnya, orang Islam dan muslim. Islam itu agamanya. Jadi umat Islam, jangan umat muslim. Spanduknya gede banget, naruhnya foto Habib yang ahli bahasa, ahli fikih, ahli banyak ahlinya dah beliau. Di bawahnya umat muslim. Ya. Sayang ya, geloranya, semangatnya udah bagus ya. Tapi mungkin ilmunya udah bagus juga, tapi mungkin salah aja nih, nggak ada yang koreksi di kata tersebut ya. Karena memang pencinta Habib macam-macam, ada orang alim, ada orang awam juga. Yang orang awam mudah-mudahan istiqomah, dia juga mau ngaji ya, dan mulai baca Quran mana yang benar, baca kitab bagaimana caranya. Ala ini ya walillahi salih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelumnya kita telah membahas tentang cara menjaga iman di hadis ke-23. Cara menjaga iman ya. Ada iman, ada imin, ada imron. Ya, jaga sekarang itu ya. Bisa juga yang lain. Iya, iman kita jaga, imron kita jaga juga. Kemudian 24 itu Banyolan ya. Iya. Ya, orang sono ya. Dalam hadis yang ke-24 tentang larangan. Waduh, ini perintah mulu nih. Kita diperintah atasan aja ya rada-rada ribet ya kalau nggak ada licinnya, kalau nggak ada penyemangatnya. Ini diperintah agama, kalau kita nggak semangat makin berat ya. Karena setiap kita duduk di halaqah, kita duduk di tempat taklim ya, itu berarti kita merelakan diri
untuk menerima nasihat, menerima koreksi, menerima ya apa yang menjadi kewajiban kita dan apa yang menjadi larangan buat kita. Berarti orang yang duduk di majelis alim adalah orang-orang yang hatinya masih lembut. Kecuali yang bakal lari langsung ke panggung mati. Allah Akbar ya. Hafiz Quran beliau ya. Hafiz Quran ya Allah ya. Tancep ya, mulia buat dirinya, mulia buat keluarganya. Ditancep begitu ya Allah. Orang yang ahli baca Quran ya. Ahli tajwid, ahli makhrajul huruf, sifatul huruf. Tancap begitu ya Allah. Kita di dalam hati dengki aja sama ulama, sama orang alim, ya bisa nggak berkah hidup kita, apalagi sampai nancep. Ya mudah-mudahan keluarga kita, keturunan kita dilindungi ya daripada membahayakan ulama, daripada mengancam ya jiwa ulama, dan juga mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang mahabbahnya tinggi, kecintaannya tinggi kepada para ulama. Amin. Apalagi nanti menjadi orang yang alim ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Eko anak pesantren, Bang Deli anak pesantren. Pak Wahyudi anaknya main YouTube. Amin juga, Bang. Iya, pesantren juga. Biarin orang tuanya doyan YouTube, doyan like Instagram, nggak apa-apa ya, anaknya mesti ngalim aja. Nah, saya juga begitu ya. Jadi ketika orang tua menyantrenin anak, orang tua pun harus sinergi antara anak dengan orang tua. Anaknya di pesantren ngaji, habis subuh ngaji, zuhur ngaji, asar terus sampai malam, ya ngaji. Orang tuanya pun diseimbangi di sini, ya selain bekerja cari ya guru ngaji, kita belajar ya sayangi guru seperti itu, sinergi. Jadi nanti anak di sana juga langkahnya ringan gitu. Jadi banyak emang para santri yang gak lulus. Kenapa? Orang tuanya cuma biayain doang. Orang tuanya di rumah boro-boro taklim, ke masjid aja enggak gitu, boro-boro taklim, datang ke rumah kiai aja enggak gitu. Sinergi, cakep tuh ya. Orang tua yang cinta ulama lebih baik ya timbang biayain tapi dia nggak cinta, dia biayain doang, yang menjalani kewajiban sebatas hak anak terpenuhi, kewajibannya dia tidak terpenuhi. Seperti itu ya. Hadis ke-24 kitab Arba'in Nawawi, larangan berbuat dolim. Berat. Ada hadis dolimul nafsi, dolim kepada diri sendiri. Nah ini hadis ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang ya, 3 baca. Baca dah. Mas pernah nggak baca? Ngapalin nih ya, sedikit-sedikit lah ya, sedikit-sedikit berlanjut ya, continue. Ya. Tadi dari Abi Dzarrin Al-Ghifari, Abi Dzar Al-Ghifari. Nah, kita tahu lagi nih satu perawi hadis namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Fima yarwihi an Rabbihi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastasduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Ya, sampai situ udah panjang. Masih ada 2 kaca lagi. Ini hadis namanya hadis qudsi ya. Hadis yang
beliau riwayatkan dari Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Azza wa Jalla. Berarti hadis qudsi. Dia nerusin ya. Nabi meriwayatkan dari Allah. Nabi meriwayatkan dari Allah bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman. Allah telah berfirman. Berarti dalam hadis qudsi namanya. Hadis qudsi, hadisnya hadis sahih ya. Hai hambaku. Ya, ini berarti hambaku, berarti hambanya Allah, berarti orang-orang yang beriman, yang Islam ya. Hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas zatku, kata Allah ya. Allah sendiri mengharamkan zatnya berbuat zalim. Ada tanda tanya nggak tuh ya, dari kalimat itu? Atas zatku sendiri, kata Allah. Dan aku jadikan zalim itu di antara kamu diharamkan juga. Maka janganlah kamu saling berbuat zalim. Tuh kalimat ya, susunan kalimat yang pertama ya, Allah mengharamkan di zatnya beliau zalim, dan Allah pun mengharamkan zalim di antara sesama manusia. Buat diri kita nih hamba Allah, zalim itu nggak boleh, dan juga zalim kepada orang lain. Berbuat jahat lah ya, buat zalim. Zalim itu secara bahasa artinya kegelapan ya. Menyesatkan ya, menyesatkan. Zalim di sini maknanya apa? Yaitu tidak menjalankan hak manusia sesuai porsinya dalam haknya. Zalim, jangan zalim sama diri kita. Contoh ya, perut udah lapar, ya itu contoh ringan ya, perut udah lapar, paksain mau makan, lagi nyemil, nggak makan lagi. Ya, jangan zalim. Kemudian ya, apalagi ya, tubuh kita menerima yang baik-baik makanan, kita makan apa segala macam. Merokok ya, walaupun rokok itu makruh ya, itu zalim juga ya. Itu nggak berhenti ya. Alhamdulillah ya, zalim sama diri sendiri. Apa yang bahaya kita masukin dalam tubuh, itu zalim sama diri sendiri. Bukannya gengsi ya, tapi zalim. Walaupun makruh, nggak haram, makruh ya. Kemudian apalagi banyak lah ya, yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, itu zalim namanya ya. Istri ya, disuruh masak, disuruh nyuci ya, disuruh masakin kita juga, disuruh nyuciin baju siapa aja, anak kita baju dia sendiri, baju kita ya, itu zalim ya. Gantian ya, sewaktu-waktu kita yang nyuci, hari ini kita yang nyuci, besok kita yang nyuci, kita lagi. Iya, sayangi istri ya, istri sayangi. Istri di sini. Sebelum disayangi. Anak kita gituin juga, ya nggak apa-apa, itu malah kewajiban seorang suami ya, menafkahi istri, sandang, pangan, papan. Cuma kasih duit doang, nggak dimasakin. Kali-kali ya, akhir pekan ya kita yang masak. Masak air. Hah? Masak air. Angus. Ya masak apa kek? Saya kadang-kadang masak ya. Istri yang bilang ini bumbunya anu, udah bolak, tumis ya, mateng udah nggak makan capek. Iya. Langsung jadinya loh deh. Kalau lagi yang masak itu. Goreng ikan berkuah. Goreng ikan berkuah. Saking kagak pernah masak. Ya, nyari nafkah doang ya, ilmu nggak disampaikan kepada anak, kepada istri. Dia sampaikan ya apa yang kita bisa nih ya dari guru. Contoh yang kemarin, atu huruf
apa? Syatrul iman. Nah itu disampaikan ke istri, oh ini hadis. Apa ya? Walaupun dikit tapi kita sampaikan. Ya. Saya juga kemarin ngajarin anak ya. Wa aqwa asbabil hifdzi. Ngapalin tuh ya. Dan yang paling kuat menyebabkan hafal. Ya. Yang pertama ya, dihafalin ya. Kita talim al-jiddu ya, pertama al-jiddu sungguh-sungguh, al-ijtihadu maksudnya adalah bersungguh-sungguh. Yang kedua wal muwadzabatu, itu ngajarin anak tuh masih enak ya, masih SD kita ajarin dikit sambil ngapalin masih enak ya, dia mau gitu ya. Oh udah SMP SMA ya kenal para wanita, para janda, apalagi itu susah banget. Ini kita cokokin itu dah pendidikan. Ya lanjut. Ya jangan zalim pada diri sendiri, pada keluarga, orang lain, teman kerja. Ya jangan zalim. Ya udah waktunya sholat. Ya masih ada kerja dulu udah nggak apa-apa ya. Jangan sampai kelewat sholatnya. Iya. Iya benar. Ya, yang penting pas waktu sholat, ya Allah saya pengen sholat, teman masih tanggung nih kerjaan ya. Kalau ditinggal nggak bisa, ya duit mamrap di meja puluhan juta, terapihin dulu. Iya. Kita tinggal aja, main tinggal aja hilang. Kemudian, ya ibadi kata Allah, hai hambaku, tiap kamu sekalian adalah sesat. Oh. Yang pertama apa tadi? Jangan zalim. Yang kedua kata Allah kita ini sesat. Ya. Kata Allah, hambaku sesat, ya. Illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Kecuali orang yang telah aku beri petunjuk kepadanya, maka mintalah kamu petunjuk kepadaku. Tentu aku memberi petunjuk kepadamu. Kita ini sesat ya. Maka minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Pakai H di sini tempatnya, bukan tidak ada bukan, tapi di sini HI. Walaupun sampai berasa di sini, tapi keluarnya huruf makhrajul hurufnya itu di sini HI. Alhamdu ya, hak di tengah. Alhamdu, jangan sampai alhamdu. Dia terbolak ya. Jangan terbolak-bolak, hak di tengah, hak ya. Di tengah, hak di bawahnya, kerongkongan. Alhamdulillah, ihdinas siratal mustaqim. Kesot ya, mulutnya ngamnyong. Siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk sama Allah ya, dengan ucapan yang benar. Jangan batasi lah, ya. Tapi tunjukkanlah. Kalau batasilah, yang minta dibatasin. Jalan yang lurus. Jadi minta kepada Allah petunjuk, niscaya pasti Allah kasih petunjuk. Ya, 17 kali Fatihah, apalagi sebelum tadi kultum Fatihah lagi. Kemudian tadi habis sholat Fatihah lagi, bisa sampai 20 lebih ya Fatihah. Tapi tetap aja oleng lagi. Ya. Terus minta petunjuk sampai dengan kita nanti istiqomah. Ya. Iya, bukan nama cewek, bukan. Ya. Kemudian tadi setiap hambaku itu sesat, kata Allah. Siapa yang bilang? Allah yang bilang kita sesat, maka minta petunjuk. Kemudian ya ibadi kullukum ja'un, hai hambaku kalian semua tiap kamu itu adalah orang yang lapar. Habis udah Allah bilang sesat, lapar lagi. Aduh, ya kayak orang perjalanan nih. Udah sesat, panas-panasan, lapar, kagak ada duit, puyeng dah. Lomba ya? Iya. Udah pinggir laut, aus, minum asin. Bingung. Menangkap ikan, nggak ada jala, nggak ada pancing. Nggak ada gitu. Ilaman amtuhu fastam'imuni ut'imkum.
kecuali orang yang telah aku beri makanan kepadanya, maka mintalah makanan kepadaku, tentu aku memberi makanan kepadamu. Loh, ya, minta rezeki kepada Allah, pasti Allah kasih. Jangan mintanya ke Gunung Kawi. Ini yang tahu nih wilayah sana ya. Pak Eko. Oh iya benar. Mbak Ya. Iris. Iya. Ya Pak. Ya begitu dah. Ya, maka minta kepada Allah rizki. Ya. Lanjut. Ya ibadi kulukum arin. Nah, hai hambaku, kalian semua itu orang yang telanjang. Arin, telanjang. Arin. Ada kan namanya orang irin adanya ya, bukan arin, untung bukan arin. Arin pakai ain, alif, ro. Arin itu fa'il ya. Orangnya ya. Orangnya yang telanjang. Ya, berarti kita yang telanjang pakai baju. Tuh, udah mah sesat, lapar, belanjang ya. Gila banget udah. Yang kemarin bilang gila ya, pakaian rapi ya. Tuh bisa lari tahu tempat. Allah. Bilang gila nih, yang gila yang begini ya, udah mau tersesat. Berapa? Iya, udah dibilangin jangan dolim, masih aja deh. Ya, kalian semua itu telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku. Minta kebutuhan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan ada satu cerita ya, perempuan punya penyakit seperti ayam ya, lupa penyakitnya apa. Intinya ketika dia kambuh penyakitnya, auratnya kebuka. Terus ada yang ceritain kalau auratnya kebuka tuh kalau lagi kambuh kayak ayam gitu. Akhirnya diminta kepada Allah, ya Allah, kalau penyakit saya lagi kambuh, ya jangan sampai aurat saya kebuka ya Allah. Akhirnya enggak ada tuh. Apa aja dah minta kepada Allah ya, karena kita ini orang yang apa tadi? Sesat, ya, lapar, kemudian telanjang. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Intinya apa? Berdoa, ya, berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta apapun yang kita butuhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasilahnya ya nyari kerja, wasilahnya ikhtiar. Tapi tetap ya tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu sepenggal hadis di awal, hadis 24 kitab Arba'in Nawawi ya. Sekian, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Sampai bertemu kapan aja lah. Kemis dah. Rabu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.